kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi terkait apa yang sudah kita sepakati kemarin bahwa hari ini kita akan melaksanakan observasi di kelas ya Bu ya. Ya, jadi kalau boleh tahu Bu, Ibu kelas 4 kan Bu? Nggih. Nah, ya, jadi mata pelajaran apa Bu yang akan dilaksanakan Bu? Hari ini mata pelajarannya IPA dan IPS. Tentang materi apa Bu? Tentang materi gaya. Baik. Jadi sebelum kita melaksanakan observasi, di sini saya ingin bertanya, jadi tujuan pembelajaran yang Ibu akan laksanakan itu apa Bu? Tujuan pembelajarannya itu peserta didik mampu mengenal gaya beserta sifatnya. Terus peserta didik juga mampu membuat karya terkait tentang materi gaya tersebut. Nah, kemudian Bu, area pengembangan yang hendak dicapai apa Bu? Area pengembangannya itu dia meliputi pengembangan kemampuan sosial emosional, khususnya tentang kesadaran diri, manajemen diri, dan kesadaran sosial, serta pembelajaran yang berdiferensiasi pada proses pembelajaran tersebut. Bagus sekali Bu. Jadi dari tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan yang ingin dicapai, strategi apa yang sudah Ibu persiapkan? Kalau dari strategi, saya membuat modul ajar yang memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi dan terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional dengan menyiapkan berbagai media pembelajaran melalui media audio, media visual, dan diskusi kelompok. Bagus sekali sudah strategi yang sudah Ibu persiapkan. Mungkin itu saja Bu yang saya tanyakan. Kita lanjutkan untuk melaksanakan observasi di kelas ya Bu ya. Iya. Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, mari bersama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Hari ini giliran Akbar. Ayo Bar, maju Bar. Sini. Yang lain angkat tangannya, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ayo baru ucapkan salam dulu kawan-kawan ya. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih tepuk tangan buat Akbar. Sekarang Ibu akan absen dulu siapa hari ini yang belum hadir. Siapa hari ini yang tidak hadir? Ketika ada Pika, Akbar, Dayat, Ipre, membangkitkan semangat kita dalam mengikuti pelajaran hari ini. Kita mulai dengan tepuk semangat. Masih ingat? Masih. Ayo, 1, 2, 3. Hari ini sudah sarapan atau belum? Sudah. Alhamdulillah. Untuk
gaya. Gaya itu apa? Ada yang tahu? Apakah kalian pernah mendorong meja? Pernah? Mendorong meja pernah? Pernah. Apakah pernah menarik meja? Pernah. Apakah pernah mengangkat meja? Pernah. Apakah pernah apa kalian pernah menggenggam suatu botol? Pernah. Kira-kira kalau kita mengangkat, kalau kita mendorong, kalau kita menarik, kalau kita menggenggam, kita menggunakan gaya apa? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menggerakkan suatu benda. Untuk lebih jelasnya, kita akan menyaksikan video yang Ibu tukar dulu apa. Sekarang mari fokus kembali, kita menyaksikan video yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sumber Belajar, kali ini kita akan belajar mata pelajaran IPA kelas 4 bab 3 tentang gaya di sekitar kita. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang diberikan pada benda. Beberapa pengaruh gaya terhadap benda antara lain sebagai berikut. Yang pertama, gaya menyebabkan benda yang diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya menyebabkan benda yang bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya menyebabkan perubahan arah benda. Yang keempat, gaya dapat membuat pergerakan benda menjadi lebih cepat. Dan yang kelima, gaya menyebabkan benda berubah bentuk. Sobat Sumber Belajar, jenis-jenis gaya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan manusia atau hewan dengan menggunakan otot-otot pada tubuh mereka. Gaya otot sering digunakan ketika kita menarik, mendorong, serta mengangkat barang. Sobat Sumber Belajar, yang kedua adalah gaya gesek. Gaya gesek terjadi ketika ada dua benda yang saling bersentuhan. Arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda. Besar kecilnya gaya gesek dipengaruhi oleh beberapa hal berikut ini. Yang pertama, luas bidang. Semakin luas suatu permukaan sentuh, maka semakin besar juga gaya geseknya. Yang kedua, tingkat kekasaran permukaan benda. Semakin kasar permukaan benda, maka gaya geseknya juga akan semakin besar dan sebaliknya. Yang ketiga, berat benda. Semakin berat sebuah benda, maka gaya gesek akan semakin besar. Contoh gaya gesek yang menguntungkan pada kehidupan sehari-hari antara lain rem dan cakram, gergaji dan kayu, penghapus dan tulisan. Sobat Sumber Belajar, jenis gaya yang ketiga adalah gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang dihasilkan oleh daya tarik magnet. Gaya magnet bisa menggerakkan benda yang terbuat dari besi dan baja. Sifat-sifat magnet antara lain sebagai berikut. Yang pertama, magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Jika kutub yang tidak senama didekatkan, maka akan terjadi tarik-menarik. Sedangkan jika kutub yang senama didekatkan, maka akan terjadi tolak-menolak. Sifat yang kedua, magnet hanya dapat menarik benda logam besi, baja, nikel, dan kobalt. Yang ketiga, gaya magnet dapat menembus benda tertentu tergantung ketebalan benda tersebut.
Bagian ujung magnet memiliki daya yang lebih kuat dibandingkan bagian lainnya. Jenis magnet dibedakan menjadi dua, yaitu magnet alami dan magnet buatan. Magnet alami adalah magnet yang terbentuk oleh alam tanpa campur tangan manusia. Magnet alami ditemukan penduduk Magnesia di zaman dahulu, biasanya berupa batu-batuan. Sedangkan magnet buatan adalah magnet yang dibuat oleh manusia. Bentuknya antara lain magnet lajam, magnet jarum, magnet batang, dan magnet silinder. Contoh pemanfaatan gaya magnet antara lain speaker, pintu kulkas, ujung obeng, dan lain sebagainya. Jenis gaya yang keempat adalah gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja benda elastis. Benda elastis adalah benda yang dapat kembali ke bentuk semula setelah gaya yang mengenainya dihilangkan. Pemanfaatan gaya pegas antara lain shockbreaker, spring bed, trampolin, ketapel, dan lain sebagainya. Sobat Sumber Belajar, gaya yang kelima adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik bumi. Gaya gravitasi dapat menyebabkan semua benda yang berada di permukaan bumi selalu tertarik menuju bumi. Adanya gaya gravitasi bumi menyebabkan benda jatuh ke bawah dan benda-benda yang ada di bumi tidak berterbangan. Sobat Sumber Belajar, demikian penjelasan dari kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe sama Sumber Belajar. Maju aja kalau. Nah, setelah mendengarkan penjelasan Ibu tadi dan setelah kita lihat video tadi, di sini Ibu akan bagi kalian menjadi 3 kelompok. Jadi satu kelompok terdiri atas 4 orang. Nanti masing-masing mengerjakan LKPD ini yang Ibu bagikan, kerjakan terus catat. Nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan ke depan kelas. Tulis namanya dulu di atas. Nama masing-masing berarti namanya 4 orang. Sudah? Sudah selesai? Sudah? Selanjutnya mari kita presentasikan. Jadi satu kelompok perwakilannya 2 orang maju ke depan mempresentasikan hasil dari kelompok kalian. Pertama kelompok 1 dulu. Siapa yang maju duluan? Ayo, Pita sama Tika. Yuk, maju. Jangan, ya. Jangan. Iya, Pita. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Selanjutnya kelompok 2. Siapa yang mau maju? Ayo, Kikle. Ayo, Kikle. Hijau. Ya, hijau. Tepuk tangan buat kelompok 3. Terima kasih, silakan duduk kembali. Sebelum menutup pelajaran hari ini, mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Hari ini tadi kita belajar apa? Belajar tentang gaya. Apa yang disebut dengan gaya? Gaya adalah pintar. Gaya adalah dorongan
menggerakkan suatu benda. Hari ini kita pelajari tentang gaya otot. Yang mana gaya otot? Misalnya kalau kita mendorong meja. Mendorong meja kita menggunakan gaya otot. Atau misalnya kita menarik meja menggunakan gaya otot. Atau misalnya kita meremas botol menggunakan gaya otot. Sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu Abia kita sudah melaksanakan kegiatan observasi kemarin ya Bu ya. Ya, jadi di sini saya ingin bertanya kembali Bu, bagaimana nih perasaan Ibu setelah melaksanakan observasi kemarin Bu? Alhamdulillah perasaan saya senang dengan kegiatan observasi ini karena ini pertama kalinya anak saya bekerja sama dengan kaum guru penggerak. Dengan adanya kegiatan ini, proses pembelajaran dapat terarah dengan memperhatikan hal-hal yang sederhana, misalnya posisi duduk peserta didik saya, terus persiapan peserta didik saya dalam belajar. Dan juga saya mampu merefleksikan diri saya sendiri terkait dengan pembelajaran yang telah saya lakukan kemarin. Alhamdulillah. Nah, jadi Bu, dari tujuan pembelajaran Ibu serta area pengembangan yang ingin dicapai itu apakah sudah dicapai Bu dari kegiatan kemarin Bu? Alhamdulillah sedikit banyaknya sudah dicapai. Misalnya dalam meliput dalam pengembangan kemampuan sosial emosional, khususnya kesadaran diri, terus manajemen saya sendiri, dan kesadaran sosial serta pembelajaran yang berdiferensiasi pada proses pembelajaran. Alhamdulillah sudah tercapai. Alhamdulillah. Kemudian Bu, apa rencana tindak lanjut Ibu Bu? Rencana tindak lanjut saya dengan observasi ini semoga dapat meningkatkan pembelajaran selanjutnya dalam memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi, terus memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik saya dengan menggunakan berbagai media pembelajaran yang menarik. Alhamdulillah, amin amin. Saya sangat mendukung sekali Bu dengan rencana tindak lanjut Ibu. Semangat ya Bu.